Kalian malas beli laptop gaming, pengen laptop yang kelihatan stylish tapi masih tetap ada discrete GPU-nya. Laptop ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan kalian. Ini adalah Asus VivoBook Pro 15 OLED N6505. Ya, kalian gak salah dengar kalau ini adalah Asus VivoBook. Meski ini adalah VivoBook, tapi karena ada kata-kata Pro di dalam situ, maka secara build quality, habis itu konfigurasi spesifikasi, laptop ini sebetulnya bukan seperti VivoBook yang kalian lihat sebelum-sebelumnya. Desain dari laptop ini bahkan udah mempertahankan standar militer yang mana ini mirip-mirip juga seperti kelasnya ZenBook, tapi Asus juga di sini bahkan menggunakan bahan post consumer plastik. Disebutkan bahan PCR ini emang ada di angka 30%, yang berarti emang PCR-nya digunakan cuma untuk area luar atau coatingnya aja. Itu sebabnya laptop ini tuh masih tetap tahan banting, tapi bobotnya masih tetap bisa dijaga. Dimensi laptop ini tuh ada di angka 35,7 x 23,53 x 1,99 cm dengan berat 1,8 kg. Ini tentunya sangat ringan untuk ukuran laptop 15,6 inch. Di bagian keyboardnya ini dia full size, akan tetapi arrow key-nya itu ukurannya udah kecil, dan yang menjadi salah satu highlight ialah Ergo Sense-nya, yang mana keyboard ini punya lengkungan di area keycaps-nya gitu. Jadi kalau kita pakai ngetik berasanya bakalan pas banget. Touchpad-nya juga ada gimmick yang bernama dial pad yang bisa difungsikan untuk volume, ngatur ukuran brush, mau mundurin timeline editing, dan lain-lain bisa dimanfaatin. Menarik ya, paling bisa emang Asus soal gimmick ginian. Lalu di bagian I/O-nya juga ini bisa dibilang lengkap karena udah ada Thunderbolt 4. USB Type-C 3.2 juga masih disediain, bahkan USB-A-nya itu ada 2 biji. Card reader-nya ada, bahkan LAN juga ada loh di laptop ini. Nice banget ya, ini baru niat bikin I/O-nya. Nggak perlu dongle-donggelan lagi cuy. Tapi catatan ya, ini bagian HDMI-nya nggak bakalan bekerja jika kalian menggunakan mode Eco atau menggunakan IGPU only. Jadi hanya bisa berjalan pada saat mode hybrid atau menggunakan mode discrete GPU only. Lalu layarnya, ini menggunakan panel Asus Lumina OLED dengan color gamut 100% DCI-P3 yang udah tervalidasi oleh Pantone. Resolusinya itu ada di 2880 x 1620 dengan refresh rate 120 Hz atau Asus menyebutnya resolusi 3K. Layar yang udah sangat-sangat bagus menurut gua, jadi dari segi I/O dan juga layar sebetulnya udah menunjang banget jika kalian mau pakai laptop ini untuk kebutuhan desain atau kebutuhan productivity seperti video editing. Asus menyebut laptop ini sebagai Asus AI Power karena di seri VivoBook Pro mereka mengandalkan beberapa aspek untuk keperluan AI. Misalnya seperti adanya Intel Core Ultra 7 155H yang dilengkapi dengan Intel AI Boost NPU untuk menunjang keperluan AI basic. Misalnya seperti kalian menggunakan Asus AI Sense kamera yang mana untuk aplikasi kameranya ini juga udah terintegrasi dengan Microsoft Studio Effect alias kamera bawaan dari Windows 11. Lalu ada juga Asus Noise Cancelling untuk mengimprove kualitas mikrofon atau separating audio lewat Audacity yang emang udah ada dukungan dari Intel OpenVINO. Kalian juga bisa memanfaatkan NPU dengan software-software ini. Kalau kalian perlu generatif AI lebih lanjut, tenang aja, karena di laptop ini udah ada RTX 4050 dengan VRAM 6GB, sehingga untuk keperluan generatif AI, contohnya seperti di Stable Diffusion, itu juga udah bisa dimanfaatkan. Atau software-software third party lainnya yang memang memanfaatkan generative AI dan menggunakan discrete GPU, kalian juga udah bisa manfaatkan itu. Jika kalian membutuhkan AI Cloud, tenang aja, karena kalau itu ya udah paling gampang. Semisal kalian mau chatbot, karena di Windows 11 ini udah ada Copilot, jadi kalian bisa memanfaatkan Copilot juga untuk chatbot melalui AI Cloud atau berlangganan pada situs AI Cloud tertentu. Spesifikasi lengkapnya sih menggunakan Intel Core Ultra 7 155H dengan Intel AI Boost NPU, lalu ada Intel Arc Graphics untuk iGPU-nya, discrete GPU RTX 4050 laptop 6GB GDDR6, RAM-nya 24GB DDR5 5600, NVMe Gen 4 SSD 1TB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, Full HD webcam, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Yang menariknya, meskipun ini adalah kelasnya VivoBook, tapi Asus tetap memberikan opsi upgrade yang menurut gua lumayan lengkap. Ada satu slot SODIMM di dalam laptop ini, yang berarti memorinya masih tetap bisa di-upgrade meski 8GB-nya itu udah tersolder. Paling enggak ada satu slot SODIMM nganggur yang bisa kalian manfaatin. Lalu untuk slot SSD-nya juga ada 2, dan keduanya udah mendukung NVMe PCIe Gen 4. Jadi bisa dibilang opsi upgrade kali ini lumayan oke juga nih.
Untuk utilities ada My ASUS yang mana kalian bisa mengaktifkan segala fitur AI mulai dari AI Sense tadi atau AI Noise Cancelling di dalam My ASUS ini, dan tentunya profile power atau profile performance yang bisa kalian atur melalui My ASUS. Menariknya, meskipun ini seri VivoBook, tapi di sini ASUS memberikan beberapa mode yang mana modenya ini mirip-mirip seperti yang ada di TUF Gaming ataupun di ROG. Jadi kalian bisa forcing dia atau menggunakan mux switch ke discrete GPU only, atau bahkan kalian bisa memanfaatkan si Intel Arc Graphics-nya aja dengan menggunakan mode Eco. Jadi daya tahan baterai laptop ini juga masih bisa diandalkan meskipun ada discrete GPU. Kalau kalian lagi butuhnya yang enteng-enteng, itu kalian bisa pakai iGPU-nya aja. Toh iGPU dari Core Ultra 7 155H ini juga bisa dimanfaatkan seperti menggunakan encoder AV1-nya, atau kalian bisa memanfaatkan iGPU-nya untuk kebutuhan lain, bahkan NPU-nya pun masih bisa dimanfaatkan. Oke, sekarang kita cek temperaturnya terlebih dahulu ya. Di sini untuk CPU temperaturnya, gue cukup kaget sih. Meski awalnya itu mendapatkan turbo boost bahkan mencapai angka 110 watt, tapi CPU temperaturnya tuh nggak menyentuh ke angka TJ Max di 100 derajat Celcius. Jadi mentoknya masih di 95. Habis itu dia bakalan sustain di sekitar 75 sampai dengan 78 derajat Celcius aja. Dan itu CPU package powernya bakalan ketahan di sekitar angka 70 watt. Jadi ini cooling system yang menurut gua sangat-sangat bagus dan efektif terutama di bagian CPU-nya. Tapi kalau kita ngelihat di bagian GPU-nya, saat stress test di sini GPU temperatur tuh sempat agak tinggi di sekitar 84 derajat Celcius, dan itu GPU powernya bakalan ketahan di sekitar 85 watt ya. GPU temperaturnya sebetulnya nggak bisa dikategorikan panas, tapi untuk rating power sekitar 80-an watt sebetulnya temperaturnya memang udah termasuk agak tinggi. Apalagi ini RTX 4050 yang harusnya jalan itu bakalan adem banget. Cuma tenang aja, kalau misalkan kalian main game, itu untuk GPU-nya sebetulnya aman ya, bahkan bisa di bawah 70 derajat Celcius. Cuma sesekali aja nyentuh ke sekitar 70-an derajat Celcius. Sementara untuk CPU-nya, memang dia bakalan naik turun banget untuk CPU temperaturnya. Tapi tenang aja, dia nggak pernah nyentuh ke angka TJ Max di 100 derajat Celcius sekali lagi. Tapi bagaimana dengan kemampuan CPU dari Core Ultra 7 155H-nya? Di sini saat gue tes, Core Ultra 7 155H-nya gue pikir bakalan mendapatkan skor ya paling sekitar 14 atau 15 ribuan lah. Tapi di sini gue bisa mendapatkan angka sekitar 16.800 untuk multicore-nya, yang berarti ini bahkan kemampuan multicore-nya udah mendekati Core Ultra 9 185H. Menariknya, skor yang didapatkan ini cukup konsisten di angka 16 ribuan, yang menandakan cooling system yang diberikan pada laptop ini memang bisa menahan performanya dengan sangat baik. RTX 4050 6GB juga bukan sebuah GPU yang bisa diremehkan. Kalian bisa lihat sendiri bahwa graphics core-nya menyentuh di angka sekitar 21.900. Angka ini selisihnya jika dibandingkan dengan RTX 4060 itu selisihnya kurang lebih sekitar 5.000 poin lah. Dan untuk 3D Mark Time Spy-nya ada di angka sekitar 8.399 atau 8.400 gitulah. Ini selisihnya agak jauh sebetulnya kalau kita harus bandingin dengan RTX 4060 laptop. Wajar banget sih, karena RTX 4050 itu kan VRAM-nya ada di angka 6GB, dan sebetulnya agak kurang ideal juga untuk bermain di resolusi 1440p jika kalian mau main game di laptop ini. Tapi sebelum ke game, kita coba cek untuk kemampuan productivity-nya. Misalnya seperti encoding video. Kalian udah bisa manfaatin encoder AV1 dari RTX 4050 karena 4050 punya encoder AV1 dan AV1-nya berjalan untuk CapCut. Di sini untuk video berdurasi 13 menit beres dalam waktu sekitar 2 menit 4 detik aja. Kalian juga bisa manfaatin AV1 ini menggunakan DaVinci Resolve. Kalau kalian menggunakan RTX 4050 itu beres dalam waktu 2 menit 21 detik untuk video yang sama, yaitu berdurasi sekitar 13 menit pada resolusi 1080p. Kalian juga bisa memanfaatkan AV1 dari Intel Arc-nya. Jika kalian lagi males untuk colokin dan lagi pengen manfaatin pakai baterai aja, ini bisa dimanfaatin banget. Karena untuk menggunakan Intel Arc ini, itu project yang sama bisa diekspor dalam waktu 2 menit 20 detik aja hanya menggunakan integrated GPU. Kalian udah bisa kok mainin beberapa game, contohnya seperti Cyberpunk 2077, dan ini udah bisa menggunakan preset yang lumayan mentok kanan lah. Kalau kalian pengen ngejar 30 FPS, ini masih nyaman banget, bahkan menggunakan DLSS quality, bukan menggunakan DLSS performance. Di Hogwarts Legacy, bahkan untuk preset Ultra dengan DLSS quality, gue masih bisa mendapatkan rata-rata di sekitar 100-an FPS. Akan tetapi, 1% low frame rate-nya itu masih cenderung rendah ya, karena mungkin keterbatasan dari VRAM-nya juga yang ada di angka 6GB. Cuma tenang aja, game-game terbaru, contohnya seperti Hogwarts Legacy tadi, ataupun ya Black Myth Wukong bahkan, kalian bisa mendapatkan rata-rata di atas 60 FPS dengan preset high ya.
ya. Ini bahkan gue udah menggunakan ray tracing meskipun ya ray tracingnya medium. Habis itu untuk DLSS-nya juga gue menggunakan DLSS performance atau ada di angka 50. Kalian juga bisa memanfaatkan laptop ini untuk kompetitif tipis-tipis, seperti bermain di Valorant misalnya yang udah dapetin rata-rata di sekitar 270-an FPS. Jadi kalau kalian mau aktifin 120 Hz-nya sebetulnya udah lewat jauh. Nah, untuk kemampuan SSD, di sini SSD yang didapetin itu OEM-nya dari WD dengan kode seri SN560 yang punya kecepatan di angka sekitar 4,9 GB per second dengan kecepatan tulis di sekitar 3,3 GB per second. Kecepatan SSD ini bukan yang paling superior, tapi biasanya Asus selalu menggunakan config seperti ini agar menjaga temperatur dari NVMe SSD-nya itu tetap bisa berjalan adem. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Asus VivoBook Pro 15 OLED N6506 ini. Untuk harga resmi yang diumumkan oleh Asus Indonesia tuh ada di angka Rp26.599.000 ya. Tapi kalau gue cek di marketplace itu sebetulnya lebih murah sekitar 1 jutaan lah. Ada di sekitar 25 jutaan gitu. Jadi kalian perhatiin aja kalau misalkan muter-muter di marketplace itu pastiin aja bergaransi resmi dari Asus Indonesia selama 2 tahun. Nanti kalau kalian misalkan tertarik, linknya gue taruh di kolom deskripsi atau gue tag produk laptop ini. Dan bagaimana menurut gue untuk Asus VivoBook Pro 15 OLED N6506? Menurut gue ini laptop yang menarik ya. Ya memang harga 25 juta sekian itu kalian bisa mendapatkan laptop gaming yang mungkin kelas GPU-nya itu satu tingkat lebih tinggi di kelas-kelas RTX 4060. Tapi sekali lagi, ini adalah VivoBook yang memang laptopnya akan diperuntukkan lebih banyak untuk productivity. Kalian udah mendapatkan layar OLED yang sangat-sangat indah di dalam laptop ini. Dan kalian juga tetap nggak ketinggalan dengan adanya RTX 4050, yang mana RTX 4050 di dalam laptop ini sangat-sangat bisa dimanfaatkan, nggak cuma untuk AI aja, tapi untuk encoder, untuk kebutuhan-kebutuhan macam kayak rendering, atau encoding video lainnya gitu ya. Itu kalian bisa manfaatkan dengan si RTX 4050 6GB-nya. Core Ultra 7 155H juga sebetulnya ini CPU yang menurut gua cukup menarik karena efisiensinya udah bagus. Memang multicore-nya nggak segitu kenceng ya untuk Core Ultra 7 155H, tapi NPU dari Core Ultra 7 155H sebenarnya udah punya banyak dukungan, contohnya seperti di Audacity tadi. Dan kalau kita bicaranya soal sistem pendingin, jujur ngomong sistem pendingin dari laptop ini bisa dikategorikan luar biasa ya. Karena dengan performance yang diberikan di Core Ultra 7 155H-nya, laptop ini bisa memberikan performance yang baik tanpa menyentuh ke TJMX sama sekali saat gue menjalankan stress test. Jadi bisa dikategorikan, laptop ini bahkan punya kemampuan cooling yang udah selevel dengan laptop gaming juga. Jadi menurut kalian gimana untuk Asus VivoBook Pro 15 OLED yang satu ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gozuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.